109,3 MHz Pro 1 RRI Semarang. Selamat malam pendengar di manapun Anda berada dan juga pemirsa channel YouTube kami yang malam hari ini sudah menantikan perjalanan hijrah yang akan hadir sampai formasi pukul 21 waktu Indonesia Barat. Malam hari ini akan mengetengahkan dengan judul pentingnya menjaga wudhu bersama pengurus Tastafi dan penyuluh agama Kementerian Agama Kota Loksmawe, Ustadz Syamsuddin SHI. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, malam hari ini kita akan berbincang terkait dengan pentingnya menjaga wudhu dan pastinya juga nanti para pendengar dan juga pemirsa juga bisa bertanya dengan kita ya di sini Ustadz ya. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'du. Puji syukur mari selalu kita memuja dan memuji Allah, yang mana pada malam yang mulia ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, sehat badan dan pikiran, sehingga kita dapat mengikuti acara hijrah di Pro 1 RRI ini. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pada kesempatan kali ini judul kita tentang pentingnya menjaga wudhu. Jadi berbicara tentang wudhu, sebelum kita jauh membahas atau berdialog tentang wudhu, kita harus mengetahui dahulu apa itu wudhu. Jadi wudhu itu kalau menurut bahasa wudhu itu hasan, kebagusan. Sedangkan menurut istilah agama, menurut tinjauan syara', wudhu adalah membasuh anggota tertentu dengan aturan yang sudah ditentukan. Maka tujuan daripada berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, karena ada ibadah-ibadah yang mewajibkan wudu. Sebelum kita melaksanakan ibadah, ada ibadah-ibadah yang mewajibkan wudu. Di antaranya ibadah sholat, tawaf, ataupun ingin memegang Al-Quran. Maka wudu ini sangat penting. Sangat penting untuk kita pelajari, sangat penting untuk kita memahami, karena tidak mungkin ibadah sholat, ibadah yang lain yang mewajibkan wudu, kalau wudu kita tidak sah, maka tidak sahlah ibadah-ibadah yang lain. Maka dalam wudu itu ada rukun wudu, ada sunat wudu, dan ada juga yang membatalkan wudu. Jadi Bu Dewi kan ada rukun wudu ya. Jadi rukun wudu yang pertama sekali adalah niat. Jadi ketika kita mau berwudu, maka yang pertama kita harus berniat. Kapan kita niat? Ini yang masalah pada hari ini. Ada orang yang mengatakan berniat di saat buka keran atau di saat dia memasukkan tangan ke dalam bejana atau kulah. Tapi yang sebenarnya niat itu ketika kita membasuh wajah kita atau muka kita. Disitulah kita berniat. Bukan
pada saat kita mencuci tangan. Ya, tapi niat itu ketika kita membasuh wajah kita. Disitulah kita berniat. Maka salah satu rukun wudhu yaitu niat. Niat itu dalam hati. Bagaimana kita berniat? Cara kita berniat, boleh kita berniat aku berwudhu, boleh kita berniat sahja aku melakukan fardu wudhu, ataupun sahja aku berwudhu untuk membolehkan sholat. Nah, itu juga boleh. Ya. Jadi yang kedua, rukun daripada wudhu membasuh muka, membasuh wajah kita. Di saat kita berwudhu, kita meratakan air ke wajah dari atas sampai batasan rambut, ke bawah sampai batasan tulang dagu ya. Kalau ke lebarnya antara telinga dengan telinga, ini harus rata. Itu rukun wudhu yang kedua. Kalau wajah kita ini tidak rata airnya tidak rata ke seluruh wajah, misalnya dilapisi oleh bedak atau lipstik, atau ada sesuatu yang mencegah air sehingga tidak rata, maka salah satu anggota wudhu kita ini, wajah kita ini sudah tidak rata air, sama dengan tidak sah wudhu. Ini yang pertama. Sedangkan yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh tangan hingga siku. Sedangkan yang keempat membasuh atau menyapu kepala, dan yang kelima membasuh kaki hingga mata kaki. Sedangkan yang keenam tertib. Artinya urutannya tidak boleh tertukar atau ditukar-tukar. Jadi yang nomor 1 tetap nomor 1, nomor 2, 3, 4, dan 5 ini harus teratur. Nah, ini tentang rukun wudhu. Ya. Jadi yang paling penting kita di saat kita berwudhu ini, ya tetap yang nomor 1 yaitu adalah niat. Karena kalau kita tidak ada niat di saat membasuh muka kita, sama dengan wudhu kita tidak sah. Di saat tidak sah wudhu kita, maka ibadah yang lain juga tidak sah. Kalau berbicara tentang wudhu, juga di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, idza kumtum, ketika kamu berdiri, ketika kamu ingin melaksanakan salat, faksilu, maka basuhlah wajah kamu. Wa aidikum, tangan kamu, ilal marafiq, hingga siku kamu. Wamsahu, dan sapulah biru usikum, kepalamu. Ya. Wamsahu biru usikum wa arjulakum, dan kaki kamu. Ilal ka'bayn, hingga 2 batasan mata kaki. Jadi sesuai rukun wudhu dengan ayat Al-Maidah ayat 6 ini sangat sesuai. Ya. Jadi inilah salah satu yang sangat penting kita perhatikan di saat kita melakukan wudhu. Ya. Berarti memang
seperti yang Ustaz katakan ada rukun wudhu itu memang benar-benar harus sesuai dengan ya urutannya ya Ustaz. Urutannya harus Urutannya. tertib ya. Harus tertib. Ya. Ini menarik Ustaz ketika niat Ya. ini kebanyakan orang berniat ketika Mencuci tangan. benar, karena mengawali ya. Ya. Padahal sebenarnya ketika membasuh wajah ya. Ketika membasuh wajah, karena anggota wudhu kita yang pertama yaitu di saat kita membasuh wajah yang pertama. Setelah niat langsung wajah. Maka tidak boleh berniat di saat mencuci tangan. Oke. Yang paling ada yang di saat buka keran dia niat kan. Nah, padahal niat itu langsung di saat dia membasuh wajah. Ya. Jadi kalau tidak diniatkan di saat membasuh wajah, maka wudhunya ini tidak sah. Tidak sah. Tidak sah. Padahal itu menjadi awal pembuka daripada diterimanya sholat kita ya Ustaz. Awal salah satu ibadah sebelum kita salat yaitu bersuci daripada hadas kecil. Jadi bersuci daripada hadas kecil itulah berwudu. Nah, maka wudu ini sangat penting. Malah orang-orang yang selalu dia dalam keadaan berwudu, selalu dia menjaga wudunya setiap harinya, setiap detiknya, setiap jamnya, maka Allah akan memberikan kepada orang tersebut satu kelebihan yang luar biasa. Di antara kelebihan-kelebihan tersebut, orang yang menjaga wudhu tersebut dia tidak bisa digoda oleh syaitan. Oh, Masya Allah. Ya, kan kita pernah juga mendengar sebuah cerita di saat pada masa Nabi Allah Isa. Jadi pada waktu Nabi Allah Isa ada seorang wanita, dia selalu menjaga wudhunya. Artinya tidak pernah ada waktu yang dia tidak ada wudhu, selalu dia berwudhu. Wanita ini dia bekerja sebagai tukang pembuat roti. Kalau ibarat kita sekarang roti bakar lah. Tapi beda zaman sekarang dengan zaman dulu. Kalau zaman sekarang bakarnya sekali tekan. Kalau zaman dulu pakai bara api, dibakarlah pakai bara api. Tetapi ketika sudah waktunya salat, wanita ini langsung dia berangkat untuk melakukan ibadah salat. Maka pada saat itu datanglah syaitan untuk menggodanya, untuk menggoda wanita ini. Syaitan itu menyerupai wajahnya seorang wanita. Dia berkata, wahai ibu pembuat roti, roti kamu sudah hangus terbakar. Maka si wanita ini dia tetap khusyuk dan dia menjawab sebelum dia sholat. Dia lebih penting ibadah sholat daripada membakar rotinya. Artinya tidak bisa digoda. Ya, maka pada saat itu syaitannya pun keluar. Setelah dia keluar, dia menggoda anak-anaknya yang masih kecil. Digoda, peganglah api, peganglah bara-bara api ini. Maka pada saat itu anak kecil itu juga memegang bara api. Tapi yang anehnya, sebuah keajaiban yang luar biasa, artinya Allah mengkehendaki api yang bernyala tersebut dipegang oleh anak-anak kecil yang tadi, anak ibu tadi, tapi dia bagaikan dia pegang mainan, tidak terbakar. Sehingga orang tuanya, ayah dari anak ini, suami daripada ibu ini melihat anaknya
kok bisa dia memegang api seperti ini? Kenapa ini bisa terjadi? Maka pada saat itu, karena melihat keajaiban seperti itu, suami ini pergi menghadap kepada Nabiullah Isa. Wahai Nabiullah Isa, aku melihat sesuatu yang sangat aneh. Anakku ini memegang bara api. Ya, kalau begitu bawakanlah, ya, ajak aku ke tempat itu. Aku ingin melihatnya. Maka pada saat itu datanglah Nabiullah Isa, pergi melihatlah bara api yang dipegang oleh anak kecil tersebut. Tapi yang dilihat oleh Nabiullah Isa berbeda dengan yang dilihat oleh suaminya. Suaminya melihat api, tapi Nabiullah Isa melihat api itu bagaikan bukan api, tapi yang nampak mutiara yang berkilau-kilau. Di dalam api itu, di dalam mutiara itu ada sepotong, ada sebatang tumbuh-tumbuhan. Nah, anggaplah kita sebut tumbuhan itu buah-buahan, buah delima. Ya, diambil, dihisap oleh anak kecil ini. Kalau kita melihat api, tapi Nabiullah Isa, dia melihat ini sebuah keajaiban yang luar biasa. Dia tanya, anak siapa ini? Bawakan saya ingin ketemu dengan ibundanya. Maka dia katakan, inilah istriku. Ya, kan? Sehingga Nabiullah Isa bertanya, wahai wanita, wahai ibu, apa amalan yang kamu amal? Apa amalan yang kamu amal sehingga kejadian seperti ini, sehingga Allah memuliakan dirimu seperti ini? Maka perempuan ini, ibu ini menjawab, apa jawabannya? Semenjak saya balik sampai hari ini, ada 3 amalan yang saya amalkan. Salah satu amalannya, saya selalu menjaga wudhu, menyediakan air untuk berwudhu supaya saya tidak putus dengan wudhu. Ya, inilah salah satu keajaiban yang luar biasa. Artinya dalam cerita ini kita dapat mengambil sebuah iktibar, sebuah pelajaran bagi kita. Orang-orang yang memelihara dirinya dari wudhu, maka dia akan terjaga dirinya daripada godaan setan. Nah, ini yang pertama sekali. Ya. Kemudian dalam wudhu itu ada sunnah-sunnahnya. Ada sunnah-sunnah wudhu. Di antara sunnah-sunnah wudhu sebelum kita berwudhu itu, kita juga dianjurkan membaca a'udzubillah, dianjurkan membaca basmalah, dianjurkan membaca syahadat. Setelah itu dalam berwudhu dianjurkan untuk membasuh 3 kali. Ya. Ya, setelah itu disunatkan juga untuk membasuh yang kanan, ya, dan disunatkan juga untuk memercikkan air, ya, ke kain kita sedikit. Ya, itu sunat sebenarnya. Kenapa disuruh memercikkan air, ya, ke kain, ke pakaian kita sedikit? Supaya kita tidak was-was. Ya, kan banyak orang yang was-was. Ini udah berwudu atau belum ya? Ini salatnya berapa rakaat ya? Ya, sudah berwudu masih dia was-was, ada berwudu atau tidak? Maka salah satu untuk menghilangkan sifat was-was yaitu memercikkan sedikit air ke pakaian. Ini menjadi sunat tanda wudu. ya. Ya, sunat wudu juga. Ya. Ada juga sunat wudu. Air wudu itu diminum. Ya, air bekasan wudu sunat untuk diminum. Karena air bekasan itu dapat menjadi obat segala penyakit. Apakah bekasan setelah kita basuh atau yang ada di anggota wudhu kita. Ya, kita minum itu menjadi obat, itu sunat. Ya.
Ya. Ya, di antara sunat-sunat itu banyak sunatnya. Ini Banyak. kalau kita jelaskan ini banyak ini. Ya, baik. Tapi menarik Ustaz, bahwasannya dalam melakukan sholat 5 waktu kita pasti akan berwudhu, ya. Namun bagaimana cara, apakah menjaga wudhu itu tidak harus soal dalam sholat saja, tapi setiap hari sepanjang hari, Ustaz? Sepanjang hari, karena orang yang menjaga wudhu, menjaga dirinya dalam keadaan suci, suci dari hadas kecil, terus menerus, bahkan hikmahnya terjaga dia daripada godaan syaitan. Nah, ini yang salah satu fadilahnya orang menjaga wudhu. Selain daripada dia mendapat pahala di dunianya, dia terjaga daripada godaan syaitan. Setelah berwudhu pun kita juga dianjurkan berdoa. Doa setelah wudhu. Jadi setelah wudhu kita dianjurkan berdoa. Apa doanya? Maka ada yang bertanya kepada Rasul, apa doa setelah wudhu? Maka Rasul bersabda, bacalah asyhadu an la ilaha bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ada juga yang menambahkan subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Orang yang membaca doa ini diberikan pahala oleh Allah, ya. Dibukakan pintu surga, disuruh masuk ke mana surga yang engkau mau. Masya Allah. Kan mudah, cuma membaca doa. Inilah kelebihan umat Muhammad. Ibadahnya cuma sedikit tapi pahalanya besar. Tapi kadang-kadang kita juga lupa membacanya, kan? Doa setelah wudhu. Bahkan ada juga yang menambah. Artinya setelah membaca doa itu disunatkan juga kita membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ilah hingga seterusnya. Jadi orang yang membaca ayat kursi setelah dia berwudu, maka Allah Ta'ala akan memberikan pahala kepada orang yang baca tersebut sebagaimana diberikan pahala kepada 40 orang alim yang beribadah. Satu ayat kursi kita baca, diberikan pahala 40 orang alim yang beribadah. Dan diberikan pangkat yang tinggi, 40 derajat yang tinggi. Dan juga diberikan 40 bidadari nanti di yaumil akhirah. Dia baca ayat kursi 1 kali setelah berwudu, setelah doa. Begitu juga kalau kita membaca inna anzalna, tambah lagi. Setelah ayat kursi tambah lagi inna anzalna. Ada yang baca 1 kali, ada yang baca 2 kali, ada yang baca 3 kali. Ini fadilahnya sangat berbeda. Luar biasa, Masya Allah Ustaz. Ada juga yang mungkin terbiasa ketika sebelum tidur juga berwudu ya Ustaz. Ya, sebelum tidur juga disunatkan untuk berwudu. Artinya orang-orang yang berwudu dia sebelum tidur, sebelum tidur dia berwudu. Kalau misalnya dia tidak bangun lagi nanti ya ada juga orang tidur nggak bangun lagi. Maka orang yang tidur tidak bangun lagi, meninggal dia dalam keadaan ada wudu, maka tidur dia ini, meninggal dia ini diberikan pahala syahid. Jadi dapat pahala syahid. Jadi tidur sebelum tidur kita berwudu. Masya Allah, luar biasa. Wudu. Padahal cukup ringan yang kita kerjakan ya Ustaz. Cukup ringan, tapi karena fadilahnya ini luar biasa, kadang-kadang kita melupakannya. Iya. Nah, Ustaz ada pertanyaan ini sepertinya. Kita sudah sholat duhur begitu ya. Dan pastinya
wudhu kita masih terjaga ya Ustaz? Setelah Wudhu. salat zuhur ya. Salat duhur. Artinya kalau tidak ada yang membatalkan wudhu, Ya. berarti wudhu kita masih bisa kita mengerjakan ibadah-ibadah yang lain. Ya, karena yang membatalkan wudhu dia ada beberapa yang dapat membatalkan wudhu. Ya. Di antaranya keluar salah satu daripada dua jalan kubul dan zubur, keluar angin, ya, termasuk keluar batu. Ya. Ya, jadi keluar batu pun ini dapat membatalkan wudhu. Ya. Setelah itu yang dapat membatalkan wudhu juga menyentuh kulit laki-laki dengan perempuan, Ya. bersentuhannya tidak ada hijab, tidak ada lapisan. Ini juga dapat membatalkan wudhu. Kemudian yang membatalkan wudhu juga tidur dalam keadaan kubulnya tidak tetap. Ya, kalau dia duduk tetap kan, ya, ini enggak bermasalah dia tertidur. Tapi kalau kubulnya ini duduknya dia tidak tetap, ya, berbaring, ini kalau dia terpejam matanya maka wudhunya batal. Artinya tertidur berarti batal, keluar angin. Oke. Ya, ini salah satunya. Ya, dan pastinya di dalam dunia kesehatan juga udah cukup baik ya Ustaz. Ya, Ya. ya. Bahkan kalau kita melihat hadis-hadis, Ya. ya, orang yang berwudu itu seolah-olah dia menyucikan bukan anggotanya saja, Ya. tetapi dia juga menyucikan dosa yang ada di dalam anggotanya yang dibasuh. Di saat dia berkumur-kumur, maka seolah-olah dia menyucikan dosa yang ada di mulutnya. Ya. Di saat dia membasuh wajahnya, maka seolah-olah dosa yang ada di wajah sudah dia bersihkan semuanya. Ya. Di saat dia membasuh tangannya sampai siku, seolah-olah keluarlah dosa-dosa lewat kukunya semuanya. Ya. Di saat dia membasuh kepalanya, begitu juga keluar dosa yang ada di kepalanya. Ya. Di saat dia membasuh kakinya, keluar dosa yang ada di kakinya. Nah, ini salah satu hikmahnya. Cuma kita tidak memahami, mendalami makna daripada wudu. Ya. Maka kalau kita sudah memahami, maka kita sangat penting untuk menjaga wudu supaya kita ini suci zahir dan batin. Ya, amin ya rabbal alamin. Tapi Ustaz, apakah kita sah gitu ketika kita membasuh wajah setelah berniat wudu, ada doa-doa yang kita ucapkan, menginginkan permintaan dari Allah dalam hati, membersihkan dari bagian di wajah ini, melihat yang baik-baik, berucap yang baik-baik, semuanya Ustaz. Mungkin dari kuping, ketika kita membasuh kuping, mendengarkan yang baik-baik. Ketika kita misalnya membasuh muka, semoga wajah ini nanti melihat Allah, kan begitu kan? Ya, itu ada juga. Di saat kita membasuh kaki, nanti kaki kita ini berjalan ke surga. Ini termasuk doa yang dipanjat-panjatkan, tapi doa ini sunat. Ya. Cuma yang wajib tadi itulah rukunnya, itu yang paling utama. Sementara yang kita doakan ini untuk yang terbaik bagi anggota kita. Meminta pada Allah, kepada Allah supaya terjaga anggota kita ini. Jadi tidak ada yang salah ya Ustaz ya, ketika tidak kita ada yang meniatkan. salah, boleh. Tapi jangan sampai dia berdoa tapi lupa niat, ini yang bermasalah. Terlalu meniatkan untuk di anggota tubuh tapi lupa niat wudu ya. Lupa niat, ya. Dia berdoa di saat membasuh muka sehingga wajahnya bisa melihat zat Allah. Sementara dia lupa niat. Nah, ini juga bermasalah sehingga tidak sah wudu. Ya. Dan kemudian Ustaz, ketika kita di waktu duhur itu kan adalah waktu makan siang ya Ustaz. Ya mungkin kan ada sunnah bersiwak, tapi kita bukan bersiwak, menyikat gigi ya Ustaz ya. Karena berkumur-kumur kadang-kadang ya tidak
selesai mungkin ya dengan kumur-kumur saja, tapi memang menyikat gigi, apakah ini juga disunahkan seperti itu, Ustaz? Sunat bersiwak, ya. Bersiwak, Sunatkan bersiwak sebelum kita berwudu. Ya. Bersiwak, siwak termasuk sikat gigi sebenarnya. Ya. Cuman apa namanya, yang lebih afdalnya kita memakai kayu siwak. Oke. Jadi sebenarnya siwak itu bukan hanya di waktu wudu, tapi setiap hal. Ketika kita bangun tidur, ketika kita berubah mulut kita terasa tidak enak, ketika kita makan, ketika kita setelah makan, artinya disunatkan untuk selalu bersiwak. Tapi salah satunya sunat dalam berwudu sebelum kita berkumur, disunatkan bersiwak. Bersiwak ya. Bersiwak. Oke, baik. Nah, Ustadz, terakhir pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan agar kita mampu untuk menjaga diri selalu dalam wudhu, Ustadz? Ya, tidak bersentuhan itu salah satu ya. Ketika menjabat tangan ini salah satu juga untuk menjaga wudhu kita tetap suci, sekalipun dalam tidur saja Allah meminta kita tetap bersuci, Ustaz. Bagaimana caranya supaya wudhu kita ini terjaga dan bagaimana kita membuat diri kita ini benar-benar dalam patron terjaga wudhu, mau melakukan dalam hari ke hari kita itu wudhu kita terjaga. Pastinya kan kita nanti ada kegiatan-kegiatan juga yang pasti dengan serta-merta akan membatalkan wudhu, Ustaz. Yang pertama kita harus menyadari bahwa kita diperintahkan Allah untuk berwudu. Tujuan daripada wudu untuk menyucikan kita daripada hadas kecil, kan begitu. Nah, di saat kita berwudu berarti kita ini sudah suci diri kita daripada hadas kecil. Artinya kita ini sudah terjaga zahir dan batinnya, karena zahir yang nampak ini apa namanya yang ada di anggota wudhu kita ini sudah kita bersihkan, batin kita ini artinya dosa-dosa sudah hilang. Maka kelebihan kita juga melihat ada kelebihan yang luar biasa bagi orang yang selalu menjaga wudhunya. Di saat kita sudah yakin, di saat kita sudah paham tentang kelebihan-kelebihan orang yang menjaga wudhunya, mungkin kita akan berusaha semaksimal mungkin, semampu kita kan. Setelah berwudhu, kalau hilang wudhu kita wudhu lagi. Jadi sekurang-kurangnya adalah rasa kita kepingin kita selalu dalam keadaan berwudhu, walaupun kita belum mampu semaksimalnya. Misalnya antara maghrib dan isya, antara zuhur dengan asar, antara asar dengan maghrib. Begitu juga kalau misalnya yang dapat meruntuhkan wudhu itu bersentuhan antara kulit perempuan dengan wanita, termasuk suami istri juga nih ya. Suami istri juga tidak boleh kalau bersentuhan tetap batal wudhu. Tetap batal ya. Batal wudhu, kecuali dengan anak, kecuali dengan mertua, karena suami istri itu masih ajnabi ya. Ajnabi nanti kalau berpisah lagi. Di saat berpisah. Karena boleh kawin, artinya boleh kawin antara pria dan wanita, jadi wudhunya ini tetap batal. Masalah dijauhan wudhunya beda dengan orang tua. Jadi caranya kalau misalnya ini kan menjaga dia memberikan salam dengan tidak ada lapisan, atau memberi lapi atau tidak bersalaman, bersalaman jarak jauh, boleh juga. Itu suami istri saja bisa membatalkan ya Ustadz ya. Suami istri membatalkan karena status suami dan istri ini setelah akad nikah. Kalau nikahnya ini hilang, berarti ini tetap dia ini berpisah, tidak ada hubungan lagi.
ya, maka tidak boleh bersentuhan. Beda dengan mertua. Baik. Setelah hubungan suami dan istri ini misalnya cerai Ya. atau berpisah, tapi sebutan mertua itu tetap mertuanya, tetap ibunya dan ayahnya. Artinya kalau bersentuhan dengan mertua ini tidak batal wudunya. Bersentuhan dengan ayah mertua, ibu mertua, lawan jenis kan, Ya. nah, ini tidak batal wudunya. Beda antara suami dan istri. Ya, Walaupun karena sudah ijab kabul ya Ustaz. setelah hijab kabul misalnya sudah jadi suami dan istri, ini boleh enggak kalau bersentuhan wudunya batal enggak? Tetap Ya. batal. Tetap batal. Baik, Ustaz, terima kasih atas waktunya di malam hari ini. Ya. Dan mungkin ada yang terakhir yang ingin disampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa di. Ya. Jadi apa namanya? Kita masalah wudu ini ya, penting menjaga wudu. Yang pertama, mari kita berwudu dengan cara yang benar. Artinya sesuai dengan aturannya, kita pelajari kembali, kita pahami kembali. Karena kalau wudu kita ini tidak benar, tidak sah, maka tidak sah ibadah yang lain. Yang kedua, mari kita menjaga wudu. Menjaga wudu dalam arti kata menjaga diri kita kalau bisa, atau berusaha semaksimalnya, semampunya untuk selalu dalam keadaan berwudu. Jadi berwudu bukan saja di saat kita mau melakukan salat, bukan berwudu di saat kita mau memegang Al-Quran, tapi kalau bisa selalu kita dalam keadaan berwudu. Karena berwudu ini salah satu kelebihannya dapat menjaga diri kita untuk tidak tergoda daripada godaan syaitan. Itu saja. Amin. Semoga Ya. pendengar dan juga pemirsa kita semua mampu melakukannya insya Allah ya Ustadz ya. Doakan kami semua. Kita berdoa semua ya. Agar mampu melakukan dalam kehidupan sehari-hari ya Ustaz. Ya, amin. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih baik pendengar dan juga pemirsa channel YouTube kami. Demikian hijrah untuk edisi hari ini yang sudah disampaikan oleh Ustadz Samsudin, dan semoga saja kita bisa melaksanakan dan melakukan apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz. Dan nantikan juga selalu program hijrah di setiap Kamis malam pukul 20 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Lain suasana hari ini ya.